Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support di channel saya dan sudah selalu berada di channel saya. Oke, kali ini saya akan bikin konten tentang legato menggunakan gitar akustik ya. Ini adalah request dari salah satu teman kita yang komentar di kolom komentar kemarin ya, kalau nggak salah, request gimana kalau misalkan memainkan mainkan legato di gitar akustik. Oke, untuk teman-teman yang request, yang maksudnya yang bisa saya langsung eksekusi ya, saya eksekusi duluan. Kalau misalkan yang agak berat, yang masih perlu berpikir gitu, jadi kayak ngulik lagu ya, mohon maaf, tunggu sebentar gitu, mohon ditunggu. Oke, insya Allah saya penuhi, mudah-mudahan bisa. Terus kemudian sebelum kita mulai, teman-teman silahkan scroll dulu di beranda saya. Jadi beranda channel saya ini sudah saya pilah-pilah mengenai tutorial picking, tutorial legato, tutorial sweep, tutorial lick gitar, tutorial lagu Indonesia dan lain-lain. Oke, terus jangan lupa teman-teman yang baru datang subscribe dan klik tanda lonceng supaya nanti kalau saya upload video terbaru teman-teman selalu mendapatkan notifikasi. Oke, ya kita mulai. Jadi kalau misalkan kita legato menggunakan gitar akustik ya, terutama gitar yang klasik, yang gitar nilan kayak gini, kayak punya saya ini kan, jaraknya tinggi, jarak antara senar dengan necknya, jadi otomatis butuh kerja ekstra untuk mendapatkan, apalagi teknik legato ya, teknik legato. Jadi simpelnya kan seperti ini misalkan ya, jadi nada ini kan harus menyambung, jadi bukan, kalau ini kan putus kan nadanya, setelah nada pertama, kedua, ketiga itu kan nadanya putus-putus. Kalau legato kan harus nyambung. Nah seperti ini. Jadi lebih susah dilakukan. Kalau misalkan picking kan lebih mudah dilakukan. Ya, oke. Nah, untuk melakukannya dengan menggunakan gitar akustik, teman-teman silahkan melatih ini dulu. Pertama jari telunjuk sama jari tengah ya, pastikan ini bunyi, jadi bukan cuman seperti ini. Jadi ini ditarik ya, terus lakukan juga dengan jari telunjuk dengan jari manis. Jangan lupa seperti ini ya, sampai ini benar-benar bunyi kuat, dan ini nggak bakalan hilang suaranya sebelum kita berhenti. Jadi kalau misalkan tiba-tiba hilang, nah gini berarti masih ada yang salah. Jadi harus tetap suaranya ada, konsisten suaranya ada sebelum kita berhenti ya. Nah terus ini ya, jadi ini, kemudian ini, terus latih juga misalkan jari tengah dengan jari manis, ini agak susah nih. Nah kekuatannya harus ekstra lebih. Nah yang susah lagi melatih jari jari manis sama jari kelingking ya. Nah susah, jadi ketahanannya itu nggak sekuat jari-jari lain, semakin hilang. Nah tapi ini mestinya nggak boleh langsung hilang, tetap ada gitu. Nah jadi ini perlu kita latih
secara kontinu tiap hari gitu kalau bisa. Nah, tujuannya untuk menguatkan otot-otot jari ini. Nanti semakin kuat, otot-ototnya semakin kuat terbentuk, pasti tone yang dihasilkan juga lebih jelas. Oke. Nah, itu baru di senar 1. Senar 1 tanpa hambatan kan, soalnya nggak ada senar lagi di bawahnya. Nah, coba kalau misalkan teman-teman di senar kedua. Nah, ini untuk awalnya, untuk pemula, kita bukanlah sesuatu yang simple, tapi bisa dipelajari gitu loh, yang mudah, asalkan kita tekun gitu. Nah, pasti ini hambatannya di senar bawahnya itu biasanya nanti ikut bunyi gitu, atau senar atasnya ikut bunyi biasanya. Tapi kalau misalkan di gitar akustik ya, apalagi di gitar klasik ini, kemungkinan untuk noise itu kemungkinannya kecil ya. Tapi kalau misalkan di gitar elektrik dan kita pakai distorsi, nah pasti terasa. Jadi ini sangat berperan nanti. Kalau misalkan di gitar klasik gini, tangan kanan kita bebas gini kan, kemungkinan untuk noise itu kecil. Tapi kalau di gitar elektrik, nah sekali lagi ini sangat berperan nanti, apalagi pakai distorsi. Oke. Ya, terus latih juga. Nah, latih juga. Oh ya, satu lagi tadi, latih juga jari tengah sama jari kelingking ya. Nah ini, ini kan bawahnya bunyi. Nah, kalau di gitar elektrik itu sangat terasa ini. Nah, untuk meredam yang paling bawah bunyi, nah kita diredam sama jari ini, jari telunjuk, sama nanti dibantu sama tangan kanan. Oke, jadi lakukan di semua senar. Semakin terasa. Nah, semakin ke atas kan senarnya semakin tebal. Nah, senar semakin tebal nanti semakin sulit bunyi kayaknya. Oh, tapi kalau untuk senar-senar atas ini, untuk menghasilkan bunyinya kan lebih gampang ya. Teman-teman bisa juga kalau misalkan ada gitar bass gitu ya, teman-teman juga bisa melatih dengan menggunakan itu. Tambah lebih kuat nanti, jarinya gampang lebih kuat. Oke. Terus setelah ini ya, lakukan semua senar ini. Oke, terus kemudian latih jari telunjuk, jari tengah sama jari kelingking ya. Nah, kalau bisa ini 1 kali pukulan, 1 kali petikannya. Nah, terus ini di pull off. Nah, tone-nya nanti harus jelas, hasilnya itu harus jelas. Bagi teman-teman yang nantinya tetap maksudnya bermain gitar elektrik nantinya, mau ngeband atau mau bermain gitar akustik, mau memainkan lagu-lagu klasik gitu, teknik legato nanti tetap terpakai nih. Di lagu-lagu klasik pun nanti tetap kepakai teknik legato kayak gini ya. Ini kan jari telunjuk, jari tengah sama jari kelingking. Nah, terus latih juga jari telunjuk, jari jari manis sama jari kelingking. Nah, nanti lebih susah ini, awalnya pasti lebih susah. Ya, jadi polanya seperti ini ya. Terus latih juga di senar kedua. Ya.
Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu untuk satu pola. Dan banyak ya, banyak ya. Kalau saya ngomongnya bahasa Jawa itu banyak. Banyak banget nanti pola-pola yang bisa kita kembangkan ya. Jadi ini cuman salah satu pola aja. Nah, nanti ada pola yang seperti ini misalkan. Ada pola yang segini juga misalkan. Jadi banyak lah, banyak. Tergantung kreativitas kita ya. Jadi kreativitas kita nanti didapat dari mana? Satu dari pengalaman, kedua dari referensi atau dari literatur. Yang ketiga dari kalau kita misalkan mengambil les atau kursus gitar dimanapun lah, atau teman-teman mendalami gitar di misalkan kuliah di jurusan musik, ya nanti pasti berkembang seperti itu. Oke. Ya, susah memang dilakukan. Jadi kita butuh tone yang jelas, apalagi kalau senarnya itu jarak antara senar dengan necknya ini tinggi, jadi tinggi gini. Jadi kalau misalkan lebih idealnya ini turun seperti ini, bisa rendah gitu lebih enak gitu teman-teman. Oke. Ya, yang kepengen explore dengan menggunakan gitar akustik atau punyanya masih gitar akustik, silahkan dioptimalkan, silahkan dimanfaatkan dan tetap semangat, insya Allah ada hasil. Oke, terima kasih, semoga tutorial ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya subscribe tadi, terus klik tombol lonceng, dan kemudian di like ya, jangan di dislike, terus kemudian silahkan di share teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.